Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Lili Yuliana dan rekan saya Lailatul Usriyah. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan intelek, sosial, dan bahasa 1. Perkembangan intelektual atau biasa disebut perkembangan kognitif merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, dan bertindak secara efisien serta efektif. Intelektual merupakan suatu yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. 4 tahapan perkembangan menurut Jean Piaget. Tahapan perkembangan Piaget menggambarkan tahapan perkembangan intelektual normal dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Hal ini termasuk pemikiran, penilaian, dan pengetahuan. 4 tahap perkembangan intelektual atau kognitif Piaget adalah sensori motor, kelahiran sampai usia 18 sampai 24 bulan. Preoperasional, balita, 18 sampai 24 bulan, anak usia dini, usia 7 tahun. Konkret operasional, usia 7 hingga 12 tahun. Formal operasional, masa remaja sampai dewasa. Karakteristik perkembangan intelek remaja. Karakteristik perilaku dan pribadi pada masa remaja yang terbagi ke dalam bagian 2 kelompok, yaitu remaja awal 11 sampai 13 sampai dengan 14 sampai 15 tahun dan remaja akhir 14 sampai 16 sampai dengan 18 sampai 20 tahun. Meliputi aspek fisik, psikomotor, bahasa, kognitif, sosial, moralitas, keagamaan, konaktif, emosi afektif, dan kepribadian. Yang pertama, fisik. Laju perkembangan secara umum berlangsung pesat. Laju perkembangan secara umum kembali menurun, sangat lambat. Yang kedua, psikomotor. Gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan. Gerak-gerik mulai mantap aktif dalam berbagai jenis cabang permainan. Jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Yang ketiga, bahasa. Berkembangnya penggunaan bahasa sandi dan mulai tertarik mempelajari bahasa asing, lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya. Yang keempat, perilaku kognitif. Proses berpikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, asosiasi, diferensiasi, komparasi, kausalitas yang bersifat abstrak. Meskipun relatif terbatas, sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal disertai kemampuan membuat generalisasi yang lebih bersifat konklusif dan kompresif. Yang kelima itu perilaku sosial. Diawali dengan kecenderungan ambivalensi, keinginan menyendiri dan keinginan bergaul dengan banyak teman, tetapi bersifat kontemporer, bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas dan selektif dan lebih lama teman dekat. Yang keenam itu moralitas. Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua sudah dapat memisahkan antara sistem nilai-nilai atau normatif yang universal dari para pendukungnya yang mungkin dapat berbuat keliru atau kesalahan. 7. Perilaku keagamaan mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan
keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis. Eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipahamkan dan dihayati menurut sistem kepercayaan atau agama yang dianutnya. Menurut hasil penelitian Piaget, ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual atau mental anak, yaitu 1. Kematangan atau maturation, perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan fisiologis dan anatomis akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor kedewasaan atau kematangan ini berpengaruh pada perkembangan intelektual tapi belum cukup menerangkan perkembangan intelektual. 2. Pengalaman fisik. Pengalaman fisik terjadi karena anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tindakan fisik ini memungkinkan anak dapat mengembangkan aktivitas dan gaya otak sehingga mampu mentransfernya dalam bentuk gagasan atau ide. Dari pengalaman fisik yang diperoleh, anak dapat dikembangkan menjadi matematika logika. Dari kegiatan meraba, memegang, melihat, berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan menghitung. 3. Pengalaman sosial. Pengalaman sosial diperoleh anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman, perintah yang diberikan, membaca, atau membentuk lainnya. Dengan cara berinteraksi dengan orang lain, lambat laun sifat egosentris berkurang. Ia sadar bahwa gejala dapat didekati atau dimengerti dengan berbagai cara. Melalui kegiatan diskusi, anak akan dapat memperoleh pengalaman mental. Dengan pengalaman mental inilah memungkinkan otak bekerja dan mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan persoalan. Di samping itu, pengalaman sosial dijadikan landasan bentuk mengembangkan konsep-konsep mental seperti kerendahan hati, kejujuran, etika, moral, dan sebagainya. 4. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi kognitif yang semakin tinggi. Keseimbangan dapat dicapai melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi menyangkut pemasukan informasi atau lingkungan dan menggabungkannya dalam bagan konsep yang sudah ada pada otak anak. Akomodasi menyangkut modifikasi bagan konsep untuk menerima bahan dan informasi baru. Kegunaan perkembangan intelek dalam implikasi pendidikan. 1. Implikasi intelektual dalam pemecahan masalah. 2. Implikasi intelektual dalam menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. 3. Implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu yang baru. 4. Implikasi intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. 5. Implikasi intelektual dalam berkomunikasi. 6. Implikasi intelektual dalam memahami orang lain. 7. Implikasi intelektual dalam perkembangan minat. 8. Implikasi intelektual dalam perkembangan sosial. 9. Implikasi intelektual dalam menunjukkan simpati. 10. Implikasi intelektual dalam kematangan bersikap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.